Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan kita ini ya. Jika kalian melihat YouTube, lalu kemudian kalian menekan ke atas video YouTube, menggeser-gesernya, lalu kemudian di beranda YouTube kalian muncul channel ini, tiba-tiba kalian langsung mengekliknya, maka Allah, Tuhan atau Yang Maha Kuasa menyediakan layanan semestanya untuk melayani kalian semua, menjadikan kalian sebagai orang-orang kaya. Ya. Langsung saja di sini kita bahas sama-sama 7 weton yang ucapannya sangat manjur ya. 7 weton yang mempunyai ucapan sangat manjur atau sabdo dadi Sabto Manditorato, ucapannya bisa menjadi kenyataan. Kalau weton ini mengucap kebaikan, maka akan menjadi baik. Kalau weton ini menginginkan kekayaan, maka akan menjadi kaya. Siapakah 7 weton yang memiliki ucapan sakti tersebut? Yuk sama-sama kita simak. Menurut Primbon Jawa, pemilik 7 weton ini sering disebut si pahit lidah. Ucapan mereka bisa menjadi kenyataan. Wah, hati-hati ya teman-teman. Jika ini 7 weton ini mendoakan orang sekitarnya jelek, maka akan menjadi kejelekan. Maka pemilik weton ini harus bisa mempunyai kesadaran tidak sering sakit hati. Lebih baik digunakan untuk mendoakan dirinya sendiri supaya menjadi kaya raya, makmur, sejahtera, dan bisa mengayomi atau membantu atau mensedekahi orang sekitarnya. Menurut Primbon Jawa, hal tersebut disebabkan weton ini didampingi hodam Idu Geni Sabdo Dadi ya. Idu Geni itu maksudnya laduni. Dia memiliki hodam laduni. Laduni itu namanya ilat Idu Geni. Lidah Idu Geni, laduni. Kalau kalian pernah mendengar ilmu laduni itu apa? Ya, ilmu laduni ya ilmu lidah itu geni yang ucapannya sangat manjur. Dan hodam sabdo dadi. Sabdo dadi adalah sekali dia berucap maka akan menjadi kenyataan. Sabdo artinya perkataan, dadi menjadi kenyataan. Biasanya sabdo dadi itu dimiliki oleh para raja atau para ratu ya. Zaman Nusantara kuno, sabdo dadi adalah sabdo dadi sabdoku Manditorato, atau Idu Geni dan sabdo dadi sering disebut hodam pahit lidah. Dipercaya jika orang yang didampingi hodam Idu Geni sabdo dadi ucapannya sering menjadi kenyataan, maka disebut pahit lidah. Pahit itu yang bisa menyembuhkan badan ya, seperti jamu pahit kan bisa menyembuhkan badan. Maka lidahnya pahit. Atau untuk orang Jawa biasanya mengistilahkan sebagai ucapannya ada upasnya, ucapannya berbisa. Kalau ular itu ucapannya ada bisanya, ada racunnya ya. Ini ucapannya berbisa. Primbon bisa dikatakan sebagai kitab yang berisi tentang perhitungan serta ramalan yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Sementara weton bisa dikatakan sebagai perhitungan hari yang bisa digunakan dalam hitungan Jawa, yakni gabungan hari kelahiran dan pasaran, yaitu dinamakan weton. Weton apakah itu? Langsung saja nomor 1 ya, kita simak. Ada Rabu Pon. Rabu Pon berada di bawah naungan Lakuning Rembulan. Sudah tahu ya Lakuning Rembulan, yang memiliki arti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayom. Ya, orang yang suka menenteramkan hati orang lain dan mempunyai jiwa pengayom itu adalah orang baik. Jenis orang Rabu Pon ini selalu melakukan kebaikan. Tak heran jika dia menanam ke semesta melakukan kebaikan, lalu semesta akan menyembadani, melayani apa keinginan dia. Rabu Pon juga memiliki watak
baik, yaitu sangat ramah, menjunjung tinggi sopan santun, pandai menyesuaikan keadaan, dan berjiwa pemimpin, serta pandai menabung. Dari berbagai watak baik yang dimiliki weton Rabu Pon, termasuk salah satu weton yang disukai Kodam sifat pahit lidah atau itu geni Sabtu Dadi. Karena dia melakukan perbuatan baik, maka semesta akan melayani dia. Itu menurut ilmu sains ya. Karena dia sering melakukan kebaikan, apa yang dia tanam kepada orang lain baik ya. Dia menanam kebaikan 100 kali ya. Sekali dia disakiti hati oleh si A, maka dia akan menyumpahi, menyabdai, mengatai si A tersebut dengan kejelekan, maka akan terjadi. Itu karena apa? Karena semesta sudah menyukai dia. Kalau menurut semesta, hukum sainsnya seperti itu. Kalau hukum Jawa, ya disukai Kodam pahit lidah, Sabtu geni, Sabtu Dadi itu geni itu ya. Maka sangat disarankan bagi pemilik weton Rabu Pon agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan ketika berucap, agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ucapan yang membahayakan diri itu apa teman-teman? Sering mengeluh. Orang yang sering mengeluh ya, maka ucapan keluhan itu pasti akan ditangkap semesta sehingga dia menjadi apa yang dikeluhkan tersebut. Jangan banyak mengeluh ya teman-teman, karena mengeluh itu tidak akan menjadikan kita kaya, malah kita menjadi semakin terpuruk. Contoh misalnya, ada orang mengeluh, ya sebut saja namanya Joko, dia mengeluh sama temannya, yaitu Ardian. Misalnya Joko itu bicara sama Ardian, wah cicilan saya kok sebulan 1 juta ya Pak Ardian. Lalu Ardian menjawab, itu lebih enak, kamu mikir cicilan hanya sebulan 1 juta. Lihatlah rumah genting saya, ini sudah pada bocor. Kalau perbaikan rumah itu biayanya sekitar 25 juta. Nah, kalau orang mengeluh itu kumpul, pasti dia akan berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih susah ya. Makanya jangan mengeluh, nanti semesta akan melayani apa yang dia keluhkan. Maaf ya teman-teman, kalau durasi video ini agak sedikit panjang, karena saya itu ingin kalian paham dulu. Kalau kalian itu paham triknya, paham ilmunya, paham akan kesadaran untuk menjadi orang kaya, maka semesta akan melayani kalian semua untuk menjadikan orang yang kaya. Ini saya hanya berbicara tentang weton ya, tapi saya juga berbicara tentang servo kekayaan, layanan semesta yang menjadikan Anda itu semua kaya. Saya tahu ilmunya teman-teman, saya lagi mempraktekannya dan alhamdulillah hasilnya sangat manjur. Kemudian yang berikutnya ada weton Rebo Kliwon. Rebo Kliwon ini berada di bawah naungan watak Lakuning Srengenge. Lakuning Srengenge itu adalah lakune matahari atau perbuatannya seperti matahari. Matahari itu apa? Matahari adalah titik pusat sumber cahaya. Kalau tidak ada matahari, maka akan ada hawa panas yang mengelilingi bumi. Kalau tidak ada hawa panas, maka tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis. Kulit ya, kalau tidak kena matahari, pasti itu kulitnya jamuran ya. Jamur, kuman-kuman, bakteri itu bisa mati karena gara-gara matahari. Maka jenis weton yang berada di bawah naungan Lakuning Srengenge ini sangat kuat teman-teman, karena matahari adalah titik orbit yang dikelilingi planet-planet. Dia mempunyai jiwa pemimpin dan pengayom. Itu Rebo Kliwon. Kalau berucapannya bisa menjadi kenyataan. Rebo Kliwon juga berperan teguh perkataannya dan ucapannya. Hal ini menjadikan watak Rebo Kliwon cenderung berhati-hati dalam berucap, karena dia sering dan dia sangat memahami kalau ucapannya itu bisa menjadi kejelekan, baik ucapan untuk diri sendiri atau orang lain, sama saja dia merasakan dampaknya.
Weton Rebo Kliwon tidak suka ingkar janji atau membuat kecewa orang lain, sebab identik dengan sosok yang tepat janji, cerdas, dan disiplin. Cerdas itu maksudnya di sini adalah cerdas mengetahui pola. Pola kalau dia mengucapkan kejelekan kepada orang lain dan dirinya sendiri pasti akan terwujud, sehingga dia itu paham pola, maka dikatakan sebagai pribadi yang cerdas ya teman-teman. Jadi yang kalau teman-teman semua wetonnya Rebo Kliwon, maka saya sarankan kalian itu untuk banyak berdoa yang baik, yang kaya, yang sukses, yang sehat, yang jaya, yang makmur untuk diri kalian sendiri. Pasti doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah, karena satu, kalian menurut hitungan Jawa berada di bawah naungan watak lakuning srengenge ya. Dan kenapa srengenge, kenapa kalian mendapatkan watak seperti itu karena perbuatan baik kalian yang kalian tanamkan ke semesta, sehingga servo semesta atau servo mekanisme alam akan melayani apa yang kalian inginkan. Weton ini merupakan salah satu weton yang sangat disukai ya. Ingat ya, sangat disukai oleh khodam pahit lidah atau itu geni. Jadi tingkatannya ini termasuk jenis tingkatan yang tinggi ya teman-teman. Sangat disarankan Rebo Kliwon ingin tetap menjaga tutur kata dengan baik atau tidak sembarangan ucap yang dilontarkan agar tidak menjadi kenyataan ya. Bagi teman-teman yang wetonnya Rebo Kliwon harus paham itu, harus bisa mengendalikan diri, harus mempunyai kesadaran ya. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti pikiran ya. Kalau mengikuti pikiran akan berbahaya, sebab pikiran itu mengarahkan kita ke dua jenis, yaitu pikiran baik dan pikiran buruk. Jika kalian dikuasai pikiran buruk, emosi misalnya, sehingga kalian mengucapkan kata-kata yang merugikan orang lain, maka dampaknya akan berbahaya pada orang tersebut. Itu adalah jenis manusia yang tidak mempunyai kesadaran. Manusia itu kalau tidak mempunyai kesadaran, maka akan dikuasai oleh pikirannya. Pikiran itu ada yang ngomong ya, maksudnya itu pikiran ada yang mengendalikan ya, yaitu kesadaran. Manusia yang tidak bisa mengendalikan pikiran dengan kesadarannya, maka dia itu tidak akan menjadi orang hebat. Manusia yang sadar, yang mempunyai kesadaran tingkat tinggi adalah manusia yang hebat. Kemudian berikutnya ada Sabtu Legi. Sabtu Legi berada di bawah naungan watak lakuning rembulan, yang berarti mampu menenteramkan hati dan jiwa pengayom. Sabtu Legi cenderung mudah bergaul, berjiwa besar, memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik. Weton Sabtu Legi juga identik dengan watak yang tegas. Selain itu, weton Sabtu Legi sangat ditakuti, bahkan disegani dan dihormati oleh weton lainnya, sebab jiwa pemimpinnya sangat mencolok. Dari berbagai watak yang dimilikinya, maka tidak heran bila weton Sabtu Legi merupakan weton yang paling disukai khodam pahit lidah. Dia disukai khodam pahit lidah, yaitu Laduni, Ilat Itu Geni, dan Sabdo Dadi Sabdo Kumandito Ratu. Langsung saja ya, takut durasinya kepanjangan malah tidak ada yang ngeklik. Berikutnya ada Jumat Kliwon. Jumat Kliwon berada di bawah naungan watak lakuning rembulan, yang berarti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayom. Weton Jumat Kliwon identik dengan daya pikat yang sangat mempesona, suka menolong, berwibawa, dan menepati janji atau orang yang mempunyai komitmen tinggi serta berdedikasi kepada lingkungan, teman-teman, dan alam sekitar. Kalau melihat pohon yang layu, Jumat Kliwon langsung menyiraminya. Selain itu, weton Jumat Kliwon pun sangat dikenal dengan sosok yang loyal. Loyal itu maksudnya itu yang setia, yang tidak pelit ya. Itu maksudnya loyal, serta memiliki jiwa seni kreatif dan berjiwa pemimpin yang baik. Weton Jumat Kliwon juga didampingi oleh khodam
ilat idu geni dan sabdo dadi. Dan dari perkataan atau ucapan yang dilontarkan selalu banyak menjadi kenyataan yang condong diikuti oleh banyak orang. Oleh karena itu diharapkan agar weton ini berhati-hati, tidak sembarangan dalam berucap, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian berikutnya ada Kemis Kliwon. Kemis Kliwon berada di bawah naungan watak lakuning geni yang sangat setia, periang, dan suka menepati janji. Lakuning geni itu adalah perilakunya seperti api. Api itu kalau kecil bisa membantu orang, kalau apinya itu besar bisa membakar. Maka pemilik weton Kemis Kliwon jangan Anda buat sakit hati, bisa berbahaya. Yang merasa wetonnya Kemis Kliwon, jangan sampai mempunyai keinginan yang kalian tidak bisa mengendalikannya, maka akan berdampak membakar jiwa kalian karena keinginan hasrat atau nafsu yang berada di luar diri ya. Kalau dimunculkan terus maka akan berdampak buruk. Harusnya Kemis Kliwon mempunyai kesadaran sehingga nafsu, keinginan, amarah itu bisa dikendalikan. Selain itu, weton Kemis Kliwon identik dengan sosok penuh cinta dan kasih, dan sosoknya penuh dengan cinta dan kasih, maka mudah bagi Kemis Kliwon untuk merasakan empati serta simpati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemis Kliwon dapat merasakan empati serta simpati yang lebih tinggi. Ya, begini teman-teman. Orang yang mempunyai sifat empati serta simpati yang tinggi itu biasanya itu lahirnya dari keluarga yang di bawah standar, di bawah sederhana. Kalau dari bayi lahir dari keluarga kaya, maka simpatinya kepada orang tidak punya itu akan sedikit teman-teman. Tapi jika mereka terlahir dari keluarga yang sederhana atau di bawah sederhana, dia pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya, sehingga jika weton Kemis Kliwon ini berjaya, maka dia akan menumbuhkan rasa empati dan simpati. Mungkin seperti itu ya perjalanannya weton ini. Tapi saya tidak akan menceritakan banyak-banyak karena takut durasinya terlalu panjang sehingga orang rasa-rasa ngeklik. Weton Kemis Kliwon juga merupakan tipe pekerja keras dan pandai menyimpan rahasia atau perasaan. Maka tidak heran weton Kemis Kliwon ini termasuk weton yang paling disukai Khodam Laduni. Oleh sebab itu, weton Kemis Kliwon pun harus berhati-hati dalam berucap agar tidak menjadi kenyataan karena watak yang dimilikinya sangat selaras dengan Khodam Laduni ya, atau dampait lidah. Kemudian berikutnya ada Kemis Pon. Kemis Pon berada di bawah naungan watak lakuning srengenge yang berarti berjiwa pemimpin dan pengayom. Di samping itu, weton Kemis Pon identik dengan sosok pendiam, tidak suka memperlihatkan kemarahannya atau emosinya kepada orang lain. Luarnya itu tidak diperlihatkan, tapi dalamnya kan kita tidak tahu ya teman-teman. Yang bahaya itu dalamnya ya. Coba kita lihat durian, luarnya itu nyerongat-nyerongat jelek teman-teman, tapi kalau dalamnya dia buah yang lezat, kan kita tidak tahu yang dirasakan itu dalamnya ya teman-teman. Ingat di sini ya teman-teman. Kalau kita melihat dondong, luarnya mulus, kinyis-kinyis, kelincung ya, sangat halus jika ditempelkan pipi, tapi dalamnya kalau dimakan teman-teman itu bisa membuat gigi kalian berdarah. Jadi kesadaran itu yang diperbaiki adalah dalamnya. Maka identik dengan sosok pendiam, weton Kemis Pon sangat tegas, pandai menyimpan rahasia, berpegang teguh pada pendiriannya dan berjiwa pemimpin. Selain itu, naungan watak lakuning srengenge, weton Kemis Pon juga berada di bawah naungan sumur sinaba, yang berarti selalu menjadi tempat curhat dan bisa memberikan solusi
atau petunjuk setiap permasalahan yang sering dihadapi orang. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kemis legi. Kemis legi berada di bawah naungan watak lakuning lintang yang berarti mempunyai etos kerja yang tinggi. Di samping itu, weton kemis legi juga termasuk sosok mandiri, berkarisma, sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan. Maka tidak heran bila weton ini sangat disukai Hodam pahit lidah atau Hodam laduni lat itu geni. Weton Kamis Legi pun jarang melontarkan kata-kata jika tidak penting untuk diinformasikan. Sangat disarankan bagi weton Kamis Legi ketika melontarkan kata-kata berucap agar lebih berhati-hati, tidak sembarangan, agar ucapannya tidak menjadi kenyataan. Nah, itu ya teman-teman. Pemilik weton pahit lidah ada 7 ya teman-teman. Nomor 1 Rebo Pon, nomor 2 Rebo Kliwon, nomor 3 Sabtu Legi, nomor 4 Jemuah Kliwon, nomor 45 Kamis Kliwon, nomor 6 ada Kamis Pon, nomor 7 ada Kamis Legi. Jika kalian merasa di 7 weton tersebut ya, maka kalian termasuk jenis orang yang disukai Hodam pahit lidah ya. Maka saya sarankan kalian itu untuk selalu meminta kekayaan supaya hidup kalian itu akan menjadi kaya raya. Nah, sudah sampai di sini dulu ya dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.